Halo pemirsa Matrels, kali ini kita akan melakukan evaluasi terhadap post-test yang saya adakan untuk siswa saya dalam beberapa subtopik meliputi negasi, ekivalensi, dan tabel kebenaran dari pernyataan-pernyataan majemuk. Ada beberapa jawaban yang menarik untuk saya ulas ya. Tentu tidak semua jawaban, tidak semua pertanyaan perlu dibahas, perlu dievaluasi. Jadi ini sifatnya evaluasi, jadi kita hanya akan membicarakan beberapa pertanyaan yang memunculkan jawaban-jawaban yang unik, jawaban-jawaban yang menarik untuk diulas, perlu untuk dievaluasi ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama yang menarik untuk dievaluasi ya. Pertanyaan pertama ini tentang bagaimana membuat pernyataan negasi ya. Tentang bagaimana membuat pernyataan negasi. Jadi ada sebuah pernyataan yaitu jika suatu X bilangan bulat memenuhi X plus 2 sama dengan 3, maka X minus 1 sama dengan 0. Jadi sebuah pernyataan implikasi ya. Kemudian dari pernyataan itu, kita diminta untuk membuat pernyataan yang merupakan negasi, merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Jadi maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian muncul beberapa hal yang menarik dari jawaban-jawaban siswa saya yang perlu kita ulas ya, perlu kita bicarakan. Nah, saya memunculkan 3 buah model jawaban di situ sekaligus ya. Kita bahas satu-satu ya. Model jawaban pertama mengatakan jika suatu X bilangan bulat tidak memenuhi X plus 2 sama dengan 3, maka X minus 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat jawaban yang pertama ini, kalimatnya tetap merupakan kalimat implikasi, ya, kalimat berbentuk implikasi, kalimat yang implikatif, ya. Jika maka itu yang digunakan. Jadi kata hubung yang digunakan adalah jika maka. Jadi pernyataannya, modelnya sama dengan soal, sama-sama pernyataan yang implikatif. Hanya ditambahkan kata tidak pada bagian predikat dari pernyataan-pernyataan tunggal penyusunnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada kata tidak di sini, sehingga yang semula memenuhi menjadi tidak memenuhi. Kemudian ada tidak sama dengan di sini ya, yang semula sama dengan menjadi tidak sama dengan. Berarti ditambahkan kata tidak di situ. Dan jawaban ini kan salah ya. Perlu diperhatikan jawaban ini keliru. Jadi ada jawaban yang seperti ini. Dan jawaban ini salah. Karena kita sudah pelajari sebelumnya bahwa negasi dari pernyataan bentuk implikasi jika P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Ya. Jadi berubah menjadi konjungsi. Rumusannya berubah menjadi konjungsi. Maka jawaban pertama itu menjadi salah. Oke. Nah, ada yang menjawab dengan model jawaban kedua. Suatu X bilangan bulat memenuhi X plus 2 sama dengan 3 dan tidak X minus 1 sama dengan 0. Jadi dia sudah menggunakan pernyataan yang bentuknya konjungsi. Dia menggunakan kata dan. Ya.
Nah, kata dan itu boleh diganti dengan kata tetapi ya. Boleh diganti dengan kata tetapi. Itu dua hal yang sama maknanya, sama nilainya, setara. Jadi boleh menggantikan. Kemudian yang aneh ya, X minus 1 sama dengan 0 itu ditambahkan kata tidak di depannya. Ya, secara prinsip kan sepertinya betul ya. Itu sudah sesuai dengan P dan negasi Q kan. Secara prinsip kan sudah sesuai dengan pernyataan P dan negasi Q yang adalah negasi dari pernyataan jika P maka Q. Tetapi secara kalimat itu tidak enak didengar. Ya, secara kalimat menjadi aneh. Suatu X bilangan bulat memenuhi X plus 2 sama dengan 3, tetapi tidak X minus 1 sama dengan 0. Itu kan aneh ya. Nah, yang enak itu adalah yang ketiga ini. Yang ketiga ini ya. Suatu X bilangan bulat memenuhi X plus 2 sama dengan 3, tetapi X minus 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini yang paling oke ya. Jadi pernyataan pertama, jawaban pertama ini salah. Jawaban kedua itu membingungkan secara pengalimatan. Ya, secara prinsip rumusan dia sudah berusaha mengikuti rumusan, tetapi secara susunan kalimat menjadi pertanyaan. Ya, jadi kalau kita bicara kalimat tentu perasaan kita harus mengikuti kaidah berbahasa yang baik, yang benar, sebagaimana mestinya. Ya, jadi bahasa itu kan tentu ada aturan yang harus kita ikuti juga, ya. Tidak asal, ya. Ada huruf besar di mana, tanda titik dan sebagainya diletakkan. Kalau mungkin diperlukan tanda koma, bagaimana menempatkan kata, termasuk kata tidak ya, kata-kata negasi tidak, bukan dan sebagainya itu secara tepat begitu ya. Susunan kata-katanya, frasenya juga harus terasa enak, tepat ya. Itu perlu kita perhatikan, Oke. Jadi ini evaluasi yang pertama, yang munculnya yang pertama tidak mengikuti rumusan dari negasi pernyataan implikatif ya, seperti jawaban yang pertama ini. Kemudian yang kedua, dia sudah mencoba mengikuti rumusan negasi dari implikasi, tetapi pengalimatannya tidak sesuai dengan aturan berbahasa yang baik dan benar. Begitu kira-kira maksudnya ya. Oke, kita sekarang menginjak ke pertanyaan berikutnya yang perlu kita evaluasi. Masih seputar membuat pernyataan negasi ya. Kalimat soalnya begini, ada X bilangan bulat yang memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Ini ya. Jadi kalau kita lihat pernyataannya merupakan pernyataan berkuantor eksistensial menggunakan kata ada. Ya, dia menggunakan kata ada di sini. Oke, ya ini perlu kita perhatikan ya, menggunakan kata ada. Lalu kita diminta untuk membuat pernyataan yang merupakan negasi dari pernyataan tersebut, yang merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Ya kita lihat ya. Nah, saya menampilkan dua model jawaban yang muncul dan perlu kita evaluasi ya, perlu kita bahas bersama. Yang pertama, semua X bilangan bulat yang tidak memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Jadi kata ada, dia sudah ubah menjadi kata semua. Diubah menjadi kata semua. Ya. Semua X bilangan bulat yang tidak memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Tetapi masih memunculkan kata yang. Ya, memang di soal kan ada kata yang di sini. Ya,
ada X bilangan bulat yang memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Memang ada muncul kata yang di situ. Di soal, kalimat soal. Tetapi kalau kemudian kita buat pernyataan negasinya, aturannya kan memang negasi dari kuantum eksistensial, ya. Ketika dinegasikan, dia akan berubah menjadi kuantum universal, ya. Kata ada berubah menjadi semua, itu benar, betul ya. Dan kemudian pernyataannya dinegasikan. Kalau di sini pernyataannya menggunakan predikat memenuhi, ya kan? Maka ketika pernyataannya dinegasikan, maka kata memenuhi diberi tambahan tidak memenuhi. Ini benar. Tetapi masih muncul kata yang. Nah, kata yang ini menjadi aneh secara makna. Karena begini, kalau ada X bilangan bulat yang memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0 itu, di perasaan kita kan tidak ada ganjalan. Karena kata yang itu kan ada tekanan pada adanya pilihan di situ. Ya kan? Ada yang memenuhi. Berarti ada kemungkinan yang memang tidak memenuhi kan di situ. Tetapi kalau kita menggunakan kata semua, kata yang sudah tidak diperlukan. Karena semua itu artinya sudah nggak ada pilihan. Semua tidak memenuhi. Maka kata yang itu kan tidak dibutuhkan. Keberadaan kata yang itu menjadi rancu secara makna. Berarti kata yang itu seharusnya dihilangkan. Ya, seharusnya dihilangkan. Jadi kalau menggunakan kata ada, kata yang itu bisa dimunculkan, bisa digunakan, tapi dihilangkan pun boleh kan? Ada X bilangan bulat memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Oke. Atau kalau yangnya dimunculkan, ada X bilangan bulat yang memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0 juga oke, nggak masalah. Tetapi kalau menggunakan semua, akan muncul makna yang tidak sama. Semua X bilangan bulat yang tidak memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0 itu akan berbeda dengan yang kalimat di bawahnya. Ya, di bawahnya ini tidak menggunakan kata yang. Semua X bilangan bulat tidak memenuhi X pangkat 3 kurang dari 0. Ya. Nah, ini yang oke, ini yang betul. Ya, nah, masih muncul. Jadi ini menjadi evaluasi ya. Harus diperhatikan pilihan kata, harus diperhatikan keberadaan kata itu mengurangi makna, membuat makna menjadi rancu atau tidak. Itu harus kita pertimbangkan. Ya. Kita harus menggunakan rasa dalam hal ini. Jadi ketika kita menyusun kalimat, memang kita mendasarkannya kepada rumusan, tetapi pemilihan kata-kata tetap kita harus melibatkan perasaan kita. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Sekarang yang berikutnya itu terkait dengan ekivalensi ya. Jadi di soal ini kita diminta untuk menyusun kalimat atau pernyataan yang merupakan ekivalensi atau pernyataan yang setara dengan pernyataan yang ada pada soal. Nah, pernyataan pada soalnya mengatakan jika X adalah bilangan bulat negatif, maka X kuadrat adalah bilangan bulat positif. Ya, ini soalnya mengatakan demikian. Jadi ini ada di soal. Oke. Nah, lalu bagaimana jawaban-jawaban yang muncul ya? Ya, saya membahas dua versi jawaban ini. Yang pertama mengatakan jika X kuadrat bukan bilangan bulat positif, ada kata bukan di sini ya, sudah berarti dinegasikan, maka X bukan bilangan bulat negatif. Jadi jawaban pertama ini merupakan kontraposisi ya. Kontraposisi dari pernyataan implikasi pada soal. Ya. Dan ini betul kan ya? Betul karena sebuah pernyataan yang berbentuk implikasi, dia akan ekivalen dengan kontraposisinya. Ya, jadi jawaban pertama aman. Oke, jawaban pertama aman. Nah, kemudian kita lihat jawaban yang kedua. X bukan bilangan bulat negatif, ya. Kata bukan berarti sudah dinegasikan, ya.
X bukan bilangan bulat negatif atau dia menggunakan kata atau X kuadrat adalah bilangan bulat positif. Nah, dia menggunakan bentuk atau, ya, atau yang disebut dengan bentuk disjungsi. Dan itu oke kan? Itu oke. Jadi jawaban pertama dengan dua kan sama-sama betul, ya. Jadi keduanya ini juga ekivalen. Ini oke semua. Ya, semuanya oke. Semuanya oke, ya. Nah, lalu mengapa saya memunculkan ini? Karena gini, ada hal yang perlu kita perhatikan, ya. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Kehati-hatian untuk mengubah kata negatif menjadi positif atau kata positif menjadi kata negatif. Kita harus berhati-hati dalam hal ini, ya. Kalau kita lihat di dua jawaban yang ditulis di atas ini, ya, mereka tidak melakukan perubahan kata. Kalau dia semula dalam soal menggunakan kata positif, ya, X kuadrat adalah bilangan bulat positif, maka di jawaban pun dia tetap menggunakan kata positif untuk X kuadrat. Sementara yang X di soal menggunakan kata negatif, maka di jawaban pun dia menggunakan kata negatif. Nah, ini pilihan yang aman. Ini pilihan yang aman. Karena bukan negatif itu belum tentu positif. Ini hati-hati. Bukan positif belum tentu negatif. Karena angka 0 itu juga menjadi pertanyaan apakah dia positif ataukah dia negatif. Ya, beberapa pendapat mengatakan 0 itu netral. Tidak masuk kategori negatif, tidak masuk kategori positif. Ya, jadi kita harus hati-hati, ya. Nah, negasi dari sama dengan itu tidak sama dengan. Ya, negasi dari kurang dari itu lebih dari sama dengan. Jadi harus dimunculkan sama dengannya. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya, pada waktu kita membuat bentuk ingkaran dari sama dengan lebih dari atau kurang dari, ya. Kita perlu kehati-hatian di situ. Oke. Ini bagian yang perlu saya tekankan di bagian ini adalah kehati-hatian terhadap kata negatif dan kata positif. Ya, nanti kita juga bisa mengembangkan dengan sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, itu hati-hati, ya. Ingkarannya, ingkaran maksud saya. Ingkaran dari kurang dari adalah lebih dari sama dengan, ada sama dengannya. Ya, ingkaran dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Oke. Nah, ini perlu kehati-hatian. Sama dengan kalau kita mengekivalensikan bukan negatif dengan positif. Hati-hati, bukan negatif itu belum tentu positif. Bukan negatif tidak otomatis sama dengan positif. Bukan positif tidak otomatis sama dengan negatif. Nah, ini bagian yang perlu saya tekankan di sini. Oke. Baik, kita teruskan. Nah, di bagian soal yang lain, kita juga diminta untuk membuat 4 model proposisi, ya, yaitu implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, banyak terjadi problem itu pada bagian membuat implikasinya, ya. Pada bagian membuat implikasinya itu muncul banyak problem, cukup banyak yang keliru di situ. Jadi rupa-rupanya kesulitannya muncul di bagian ini. Jadi bagaimana mengubah bentuk kuantor universal, ini kuantor universal, ya, ini menjadi implikasi. Nah, ini banyak problem di situ rupa-rupanya, ya. Tetapi kalau sudah dapat implikasinya, maka membuat converse, membuat inverse, membuat kontraposisinya itu lancar. Jadi kalau implikasinya benar, maka converse, inverse, dan kontraposisinya itu mayoritas, ya, hampir seluruhnya benar. Tetapi kalau implikasinya keliru, otomatis di bagian berikutnya kan keliru. Converse-nya keliru, inverse-nya keliru,
kontraposisinya juga menjadi keliru. Ya, jadi kekeliruan itu memang banyak terjadi di bagian implikasi. Jadi bagaimana mengubah pernyataan berkuantor universal menggunakan semua menjadi pernyataan implikasi yang ekivalen, yang setara, ya, yang setara. Oke. Nah, di soal ini pernyataannya adalah semua bilangan rasional bisa menjadi A per B. Semua bilangan rasional bisa menjadi A per B. Ya. Nah, jawaban yang benar itu bisa beberapa model, tetapi prinsipnya adalah kita memunculkan yang pertama kita memunculkan jika maka, karena kalimatnya memang pernyataannya berubah menjadi kalimat implikatif, ya, kalimat berbentuk implikasi, ya, bersifat implikasi. Kemudian yang kedua, kata semua yang sifatnya itu universal, kita compare bentuknya menjadi sesuatu yang tertunjuk menjadi lebih spesifik, ya. Contohnya di sini semua bilangan rasional, maka kita membuat frase jika X adalah bilangan rasional. Jika X adalah bilangan rasional, ya, kita membuat kalimat, ya, kalimat jika X adalah bilangan rasional. Jadi X itu kan sesuatu, ya. Jadi kalau pernyataan kuantor universalnya itu menyangkut semua orang, ya kita bisa mengatakan jika seseorang. Kalau semua itu menyangkut benda tertentu, ya kita bisa mengatakan jika sebuah benda apa, ya, misalkan begitu. Oke. Nah, kalau di sini bilangan, ya kita bisa menggunakan variabel, ya. Contohnya variabel X. Jika X adalah bilangan rasional, maka X bisa menjadi A per B. Itu saja. Sesimpel itu sebenarnya, ya. Jika X adalah bilangan rasional, maka X bisa menjadi A per B. Ya. Contoh lagi kalau misalkan kita pakai orang, ya. Semua orang Indonesia suka makan terasi misalnya. Contoh yang ekstrim, ya. Kita bisa mengatakan jika seseorang adalah orang Indonesia, maka dia suka makan terasi. Itu saja. Ya, oke, ya. Jadi di bagian ini yang banyak kekeliruan, ya, banyak kekeliruan. Oke. Baik, kita teruskan. Nah, soal terakhir dari post-test yang lalu itu kan tentang tabel kemungkinan nilai kebenaran, ya. Jadi pernyataan super majemuk yang ditampilkan salah satunya, karena memang tiap kelas itu beda-beda kan, ya. Salah satunya ini ya saya ambil sebagai contoh, ya. Saya ambil sebagai contoh. Jadi kita diminta untuk membuat tabel kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan ini, ya. Nah, kemungkinan nilai kebenaran itu artinya semua kemungkinan nilai benar atau salah dari pernyataan tersebut dilihat berdasarkan semua kemungkinan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan tunggal yang menyusunnya. Nah, pernyataan tunggal yang menyusunnya itu kalau kita lihat kan ada P, ada negasi Q, ada negasi P. Kalau begitu ya kita buat ya P, Q, negasi P, dan negasi Q. Oke, kita buat dulu P-nya lalu kita isikan kemungkinan dari P dan Q tersebut. Ya, biasanya P-nya, karena ini hanya P dan Q, ya. P dan Q itu masing-masing kan ada dua kemungkinan, yaitu betul atau salah. Kalau P dengan Q itu dikombin, maka kemungkinannya menjadi 4 kan, yaitu 2 kali 2 begitu. Nah, maka kita membuat 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau banyaknya kolom ya kita mengikuti banyaknya pernyataan tunggal penyusun dari pernyataan majemuk yang sedang kita nilai kebenarannya. Ya. Kalau kita lihat kan ada P, ada Q, ada negasi Q, ada negasi P, begitu ya. Jadi ya itu semua kita buat ya, ada P dan negasi Q, ini ada Q atau negasi P, ya pokoknya kita ikuti sesuai dengan
soalnya ya. Oke, lalu kita buat tabelnya, lalu tiap-tiap kolom kita beri inisial, ini P, Q, dan seterusnya ya. Nah, P-nya kita isi dulu, P-nya kita isi B, B, S, S. Ini teknik ya, trik supaya tidak ada kemungkinan yang tertinggal. Lalu Q-nya kita isi B, S, B, S. Oke. Nah, negasi P itu kan ingkaran dari P. Berarti kalau P-nya B, S-nya negasi P-nya menjadi S. Kalau P-nya B, negasi P-nya menjadi S. Kalau P-nya S, negasi P-nya menjadi B. P-nya S, negasi P-nya menjadi B. Begitu kan? Ingkaran. Jadi kalau yang diingkari itu aslinya betul, ya ingkarannya menjadi salah, gitu saja kan. Jadi nilainya kebalikannya, lawannya begitu. Oke. Q, negasi Q sekarang. Berarti kalau Q-nya B, negasinya menjadi S. Q-nya S, negasinya B. B, S, S, B. Itu saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan majemuknya ya, nilai kebenaran dari pernyataan majemuknya. Yang pertama P dan negasi Q. P-nya adalah B, dan negasi Q ini S. B dan S adalah S, ya kan? Lalu B dan B, B. Lalu S dan S, S. S dan B, S, gitu ya. Lalu berikutnya Q atau negasi P, ya. Q atau negasi P. Q-nya B, negasi P-nya S. B atau S, B. S atau S, S. B atau B, B. S atau B, B. Ya. Lalu kemudian P dan negasi Q yang ini, oke, diimplikasikan ya, diimplikasikan dengan Q atau negasi P. Q atau negasi P itu yang ini. Jika S maka B, B. Jika B maka S, S. Jika S maka B, B. Jika S maka B, B. Inilah jawaban akhirnya. Begitu ya. Oke. Semoga ini membantu ya. Dan semoga evaluasi ini membuat kalian, para siswa saya, itu lebih siap untuk menghadapi tes berikutnya yang lebih komprehensif ya. Dan kalau Anda bukan siswa saya, tetapi menikmati manfaat dari tutorial ini, tentunya itu hal yang sangat baik ya. Semoga bermanfaat begitu ya. God bless.